Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Horong Samuel. Sebelum mulai kebaktian, kakak mau mengucapkan selamat tahun baru ya. Semoga di tahun yang baru ini kita semua lebih baik ya. Adik-adik, sebelum mau mulai kebaktian hari ini, kita mau berdoa dulu. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan saat ini. Kami mulai kebaktian, kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai kebaktian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Yuk kita berdiri, kita mau pakai gaya ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, akan ku dengar firman, dan kan ku turut segala perintah-Nya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Ya, adik-adik semua udah duduk yang manis? Sudah, pinter. Sekarang kita mau dengar firman. Firman kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Ya, kakak bacain ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Nanti adik-adik dibantu sama mama di rumah ya, sama papa ya. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, kakak baca sampai ayat 26 ya. Komik Alkitab Anak. Aquila dan Priskila. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Pak Paulus adalah seorang penginjil. Pak Paulus juga bekerja sebagai tukang pembuat tenda. Suatu hari, Pak Paulus sedang pergi ke kota Korintus.
Pak Paulus memberitakan firman Tuhan kepada semua orang Yahudi dan Yunani. Lalu Pak Paulus bertemu dengan suami istri, yaitu Bu Priscilla dan Pak Aquila. Pak Aquila dan Bu Priscilla bekerja sebagai tukang pembuat tenda, sama seperti Pak Paulus. Pak Paulus berkata kepada mereka agar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian Pak Aquila dan Bu Priscilla mengundang agar Pak Paulus tinggal di rumahnya. Pak Paulus, Pak Aquila dan Bu Priscilla pergi berlayar ke kota Efesus untuk menginjil. Pak Paulus melanjutkan pergi ke kota lain, tetapi Pak Aquila dan Bu Priscilla tetap tinggal di kota Efesus. Di kota Efesus ada seorang penginjil bernama Apolos yang sedang memberitakan firman Tuhan. Pak Apolos pintar berbicara tentang kitab suci. Pak Aquila dan Bu Priscilla melihat dia rumah ibadat. Pak Aquila dan Bu Priscilla mengundang Pak Apolos ke rumahnya. Pak Aquila dan Bu Priscilla sangat baik sekali. Mereka menolong Pak Paulus dan Pak Apolos. Pak Aquila dan Bu Priscilla sangat bersukacita melayani Tuhan. Ayat hafalan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Roma pasal 12 ayat 13. Ini cerita tentang Apolos, ya. Dia adalah seorang Yahudi. Nah, kemudian dengan seizin Tuhan, dia bertemu dengan Priscilla dan Aquila di ayat 26. Nah, di sana tadinya Apolos hanya mengenal jalan Tuhan saja. Dia tahu aturan-aturan dari kitab Taurat, tapi dia belum mengetahui tentang jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Kemudian Priscilla dan Aquila mengetahui bahwa Apolos datang, lalu diajak ke rumah mereka. Di sana, di rumah Priscilla dan Aquila,
Apolos mendapatkan penjelasan tentang jalan keselamatan dari Tuhan. Kemudian dia mengerti bahwa hanya dengan kasih karunia Allah orang-orang bisa diselamatkan, hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Hanya itu adik-adik dibawa oleh mama papa dibaptis ke gereja. Dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, nanti aktivitasnya kakak minta mama papa bantu ya untuk memberikan foto adik-adik sewaktu dibaptis. Pasti punya ya. Nanti foto-fotonya dikirim ke grup WhatsApp grup Korong Samuel ya. Adik-adik, sekian dulu firman Tuhannya, nanti kita sambung lagi ya. Adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan tadi, kita mau menutup kebaktian kita. Tapi sebelum menutup kebaktian, adik-adik kakak undang bangkit berdiri lagi. Yuk. Kita mau nyanyi satu lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Biar adik-adik tidak lupa, tiap hari dibacakan mamanya kitab suci dan diajarkan berdoa. Yuk kita bangkit berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari.
adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Sebelum itu kita mau nyanyi dulu. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai perjalanan hidup kami hingga di tahun 2021 ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menyertai kami. Ya Bapa, berkati mama, papa, adik, kakak, semuanya. Berikan kesehatan dan juga kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Sampai minggu depan lagi adik-adik. Bye.